Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanzila Salma Maulita dengan NIM 204042410028 dari kelas Digital Leadership Reguler 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis case study Business Sustainability During Crisis Time in the Emerging Market, The Case of Gunung Raja Paksi, Indonesia. Dalam case tadi diketahui bahwa Gunung Raja Paksi hendak melakukan transformasi atau perubahan bisnis sehingga perusahaan memiliki budaya perusahaan yang sustainability atau berkelanjutan. Transformasi ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung climate action sehingga bisa menarik investor dan mencapai posisi perusahaan sebagai market leader di pasar global. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan dihadapkan dengan masalah yakni adanya hambatan kondisi konflik di internal dan juga hambatan kondisi lingkungan eksternal perusahaan. Saat ini, pemimpin perusahaan mengalami dilema antara mengejar maksimalisasi laba dan menghindari penolakan dari karyawan, atau menerapkan perubahan organisasi di tengah penolakan keras dari karyawan. Nah, hambatan dari internal sendiri ada resistensi dan konflik antar generasi. Resistensi karyawan ini adalah adanya karyawan yang menyatakan ketidaktertarikan terhadap inisiasi transformasi bisnis karena merasa tidak memerlukan operasi bisnis yang modern. Sedangkan konflik antar generasi ini dari generasi karyawan tua dan juga karyawan muda, di mana karyawan tua menolak adanya transformasi bisnis, sedangkan karyawan muda ingin mempercepat adanya transformasi bisnis di perusahaan. Lalu, untuk hambatan eksternal sendiri adanya masalah di mana kondisi pandemi COVID-19 yang mempersulit pimpinan perusahaan melakukan transformasi bisnis ini karena adanya peningkatan kebutuhan perusahaan untuk melakukan social responsibility atau biasa dikenal sebagai CSR. Nah, dari COVID-19 ini menyebabkan adanya krisis ekonomi karena terdapat rantai pasok perusahaan yang terganggu di lini nasional maupun internasional, yang mana hal ini menyebabkan berkurangnya demand atau permintaan di pasar. Kimin Tanoto selaku pimpinan perusahaan berkewajiban untuk membuat dan mengambil keputusan bisnis yang tepat dengan tidak hanya memuaskan kedua belah pihak karyawan, tetapi harus membawa perusahaan mencapai keseimbangan antara transformasi bisnis dan juga upaya memaksimalkan keuntungan perusahaan pada masa pandemi COVID-19. Nah, di sini terdapat hambatan internal perusahaan, yakni adanya resistensi dan konflik antar generasi. Untuk tantangan dari hambatan internal perusahaan sendiri, yang pertama resistensi karyawan, yakni resistensi karyawan dari kelompok karyawan tua atau karyawan senior yang telah bekerja di perusahaan dalam jangka waktu yang telah lama dan juga telah terikat dengan bisnis model tradisional, mengutamakan keuntungan, menyatakan sikap penolak adanya transformasi bisnis. Lalu, adanya konflik antar generasi dari karyawan tua dan karyawan muda dengan tantangan perbedaan yang bertolak belakang, di mana karyawan tua, karyawan senior dengan memiliki ikatan employee engagement yang kuat menyatakan ketidaktertarikan terhadap inisiasi perubahan transformasi perusahaan karena sudah tertanam pikiran bahwa karyawan harus mengutamakan keuntungan sebagai prioritas utama dari perusahaan. Sedangkan karyawan muda, yakni karyawan generasi milenial, menuntut adanya perubahan perusahaan yang cepat serta konstan mengenai transformasi perusahaan ini untuk menjadi perusahaan yang sustainability atau sustainability company. Nah, di sini ada juga permasalahan mengenai kurangnya dukungan dari karyawan dan anggota keluarga karena upaya transformasi perusahaan ini disinyalir hanya akan merugikan pengejaran perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan serta mengurangi kekuatan status persaingan perusahaan di pasar. Lalu, pengelolaan tantangan yang dilakukan pimpinan sendiri adalah yang pertama, ada menjalin komunikasi yang positif dan transparansi kepada seluruh karyawan perusahaan, di mana pimpinan mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, serta strategi yang hendak dicapai oleh perusahaan. Yang kedua adalah membangun keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dengan pendekatan bottom up yang sifatnya demokratis melalui pengumpulan pandangan dan feedback dari karyawan untuk mendapatkan dukungan terhadap transformasi bisnis. Yang selanjutnya adalah melakukan penguatan talent management atau manajemen talenta dengan merekrut karyawan baru dari eksternal yang ahli di bidangnya dibandingkan memperkerjakan karyawan yang hanya berasal dari anggota keluarga. Dan yang terakhir ada memberikan edukasi pemahaman mengenai pentingnya transformasi bisnis untuk meningkatkan competitive advantage perusahaan sehingga seluruh karyawan dan stakeholder perusahaan aware terhadap perubahan lingkungan bisnis yang mengharuskan perusahaan melakukan transformasi bisnis. Lalu yang kedua ada hambatan eksternal perusahaan, di mana di sini terdapat hambatan karena adanya pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini menyebabkan krisis ekonomi sehingga terganggunya rantai pasok perusahaan dari lingkup nasional maupun internasional. Dari pandemi COVID-19 ini terjadi penurunan demand dari pasar sehingga membuat kurangnya laba yang bisa didapatkan perusahaan dari proyek yang dikerjakan, sedangkan perusahaan tetap harus mengeluarkan biaya tetap atau fixed cost bagi karyawan seperti pembayaran gaji karyawan. Nah, di sini perusahaan juga menghadapi tantangan berupa perusahaan harus melakukan tanggung jawab perusahaan kepada karyawan, di mana karyawan harus tetap diberikan gaji, dan juga perusahaan perlu melaksanakannya program Corporate Social Responsibility atau CSR untuk meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat pada saat pandemi COVID-19. Lalu, pengelolaan tantangan yang dilakukan oleh pemimpin sendiri adalah yang pertama, pemimpin menjaga keseimbangan antara transformasi dan profitabilitas di tengah kondisi pandemi COVID-19, sehingga langkah yang dilakukan untuk mengorbankan kinerja finansial ini tidak ada.
Lalu yang kedua adanya melakukan aktivitas bisnis dengan mengedepankan sustainability di tengah pandemi COVID-19, melaksanakan program CSR yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mempertahankan posisi perusahaan di mata masyarakat, dan yang terakhir memberdayakan perusahaan dengan tidak melakukan pemecatan hubungan kerja atau PHK dan juga memotong gaji dari karyawan. Gaya kepemimpinan Kim Min Tanoto dalam menyelesaikan permasalahan di Gunung Raja Paksi ini adalah dengan menggunakan gaya kepemimpinan transformasional dan juga gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan transformasional ini adalah gaya kepemimpinan yang menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengikuti perubahan kondisi lingkungan internal maupun eksternal bisnis. Nah, di sini terdapat 5 indikasi kepemimpinan transformasional yang dilakukan Tanato, yakni ada inisiator di mana ia merubah visi perusahaan menjadi perusahaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan competitive advantage perusahaan. Lalu, mendorong perubahan. Di sini Tanato melakukan perubahan posisi anggota keluarga di perusahaan untuk diisi oleh karyawan yang memang ahli di bidangnya. Yang ketiga adanya inspirational motivation, di mana Tanato memotivasi karyawan untuk bisa setuju terhadap transformasi bisnis menjadi perusahaan yang berkelanjutan. Yang keempat adanya pemberdaya, di mana Tanato memastikan bahwa ada dukungan dan bantuan kepada karyawan dan masyarakat selama pandemi COVID-19. Dan yang terakhir adanya intellectual stimulation, di mana Tanato memberikan contoh kepada karyawan mengenai kepedulian bisnis terhadap lingkungan. Contoh spesifik dalam case study sendiri dituliskan bahwa kepemimpinan Kelvin Fu dan Tanoto memanfaatkan inisiatif keberlanjutan sebagai alat untuk daya saing dalam industri baja. Lalu selanjutnya ada kepemimpinan partisipatif, di mana kepemimpinan partisipatif ini dilakukan oleh Tanoto dalam 3 indikasi, yakni yang pertama keterbukaan. Keterbukaan ini di mana Tanoto memberikan kebebasan karyawan untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan perusahaan dengan pendekatan bottom up sebagai bentuk demokratisasi perusahaan. Nah, di sini Tanato juga mendengarkan. Maksudnya mendengarkan di sini adalah mengumpulkan pandangan karyawan terhadap rencana transformasi bisnis melalui proses konsultatif, survei, keterlibatan karyawan, dan stakeholder perusahaan, di mana ini mencerminkan adanya demokratisasi di perusahaan. Dan yang terakhir adanya kolaborasi, di mana Tanoto melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal yang ahli di bidangnya untuk membantu pelaksanaan proses transformasi bisnis. Nah, dalam melakukan pendekatan bottom up ini menjadi proses pengambilan keputusan di perusahaan menyebabkan menjadi lebih intens karena adanya keterlibatan dari karyawan, profesional, dan stakeholder perusahaan. Nah, di sini Kanato juga seringkali menemui karyawan yang masih enggan setuju dengan upaya transformasi perusahaan dan hanya setuju dengan status quo dari perusahaan. Penyampaian visi yang dilakukan oleh Tanoto di sini dalam kolaboratif dan partisipatif, di sini Tanoto menyampaikan visinya dan tujuannya kepada tim melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif, di mana ia melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dengan cara mengumpulkan pandangan dan umpan balik mereka. Proses ini dilakukan melalui konsultasi, survei, dan keterlibatan berkelanjutan dari karyawan yang memungkinkan karyawan merasa memiliki andil dalam transformasi bisnis yang diusulkan oleh Tanoto. Yang kedua ada talent management, di mana Tanoto merangkul kelompok karyawan yang berbakat atau talent management untuk melakukan perubahan yang diinginkan oleh perusahaan. Selain itu, Tanoto juga merekrut talent dari eksternal untuk mengganti beberapa anggota keluarga yang kurang kompeten di posisinya. Karena seperti yang diketahui bahwa JRP ini adalah perusahaan keluarga. Ketiga, adanya penyampaian melalui pandangan eksternal, di mana di sini Tanoto menghadirkan perspektif eksternal seperti menjalin kerjasama dengan pihak yang ahli di bidangnya, salah satunya menjalin kemitraan dengan IPB yang memberikan analisis ilmiah untuk meyakinkan karyawan dan stakeholder perusahaan untuk setuju dengan sustainability bisnis dalam upaya transformasi perusahaan. Dan yang terakhir adanya tindakan pribadi, di mana secara pribadi atau individual, Tanoto melakukan pemberdayaan masyarakat dan memberikan bantuan untuk meringankan beban kebutuhan masyarakat pada saat pandemi COVID-19 dengan mengatasnamakan pribadi, di mana hal ini diharapkan bisa menjadi contoh karyawan lain untuk mengikuti hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Tanoto. Melalui fokus transformasi inilah, JRP mencatat kemajuan dalam memberdayakan dan menginspirasi pelaku lain untuk berkontribusi terhadap keberlanjutan menghadapi tantangan krisis COVID-19. Yang pertama di sini, Tanoto berhasil meyakinkan lebih dari 90 stakeholder perusahaan untuk merangkul perubahan berkelanjutan dan meyakinkan karyawan untuk memiliki rasa kepemilikan terhadap perusahaan atau disebut sebagai employee engagement, sehingga terdapat komitmen karyawan yang meningkat. Yang selanjutnya adalah di sini perusahaan berhasil menyatakan minatnya untuk bekerja sama dengan perusahaan lain yang ahli di bidangnya untuk meningkatkan kualitas dan memperkuat upaya perusahaan melakukan transformasi bisnis. Yang ketiga adanya perusahaan berhasil memotivasi stakeholder dan kompetitor di industri yang sama untuk menerapkan praktik berkelanjutan di dalam perusahaan sebagai salah satu strategi menghadapi pandemi COVID-19. Di sini perusahaan JRP menjadi salah satu pemerkasa yang menjadikan perusahaan diperhitungkan oleh perusahaan lain dalam pelaksanaan CSR-nya. Dan yang terakhir, adanya peningkatan berupa laju pertumbuhan perusahaan meningkat walaupun di kondisi pandemi COVID-19, di mana pertumbuhan ini membawa perusahaan menjadi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta atau yang kini dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia. Nah, sehingga secara keseluruhan, cara Tanoto dalam menyampaikan visinya terbukti efektif karena ia mampu membangun dukungan yang luas di antara karyawan dan stakeholder lainnya untuk mencapai tujuan transformasi bisnis yang berkelanjutan sesuai dengan apa yang hendak dilakukan oleh Tanoto.
Menurut saya, terdapat beberapa pembelajaran yang dapat diambil. Yang pertama adalah komunikasi efektif dalam perusahaan. Nah, di sini pimpinan perusahaan harus bisa mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan kepada karyawan dengan jelas untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman persepsi dari karyawan. Yang kedua, di sini seorang pemimpin harus bisa memotivasi karyawannya, di mana pemimpin harus bisa menjadi role model bagi karyawan sehingga pemimpin harus memberikan contoh perilaku dan sikap yang baik sehingga karyawan bisa diajak bekerja sama dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, adanya kolaborasi dan keterlibatan karyawan. Di sini, pentingnya melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan sebagai bentuk dari company demokrasi untuk memicu kreativitas, ide, dan inovasi baru untuk meningkatkan employee engagement terhadap perusahaan. Selanjutnya, ada pemimpin yang visioner. Di sini diperlukannya pemimpin yang melihat ke arah masa depan dan memperhatikan kondisi di eksternal perusahaan untuk menciptakan perusahaan yang sustainable dan memiliki competitive advantage. Yang selanjutnya, diperlukannya komitmen keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Di sini, perusahaan harus bisa memiliki komitmen untuk menjadi perusahaan yang berkelanjutan serta memperhatikan tanggung jawab sosial untuk membangun hubungan positif dengan masyarakat dan stakeholder perusahaan. Dan yang terakhir, di sini diperlukannya pemimpin yang komitmen, di mana komitmen pemimpin yang teguh dan tinggi untuk mencapai tujuan perusahaan, walaupun banyak tantangan internal maupun eksternal yang dilalui untuk melakukan pengambilan keputusan yang terbaik untuk perusahaan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.